Proyek menjanjikan yang dijalani Sintayong bersama timnas Indonesia, nyatanya makin membuat resah rival Garuda di Piala Asia 2023. Adapun proyek menjanjikan Sintayong, yang jadi sorotan menyoal kebijakan naturalisasi yang gencar ia lakukan di timnas Indonesia. Media dari dua rival timnas Indonesia yakni Jepang dan Vietnam bahkan secara terbuka mengungkapkan keresahannya terhadap proyek Sintayong. Baik media Jepang dan Vietnam sama-sama memandang kebijakan tersebut bakal membuat timnas Indonesia menjadi tim yang tak terduga. Kekuatan timnas Indonesia pun makin tak bisa diremehkan jika kebijakan tersebut berjalan mulus seperti yang diinginkan Sintayong. Jika meneliti lebih jauh, kebijakan naturalisasi yang gencar dilakukan timnas Indonesia era Sintayong tak lain bertujuan untuk melambungkan Garuda. Meskipun kebijakan tersebut sudah dilakukan sejak sedekade lalu, ada perbedaan mencolok dibandingkan era Sintayong. Karena kebijakan naturalisasi saat ini lebih condong ke proyek masa depan sepak bola Indonesia. Tak hanya itu saja, program naturalisasi juga diarahkan kepada pemain diaspora yang memiliki darah keturunan Indonesia, bukan pemain asing murni. Lebih lanjut, pemain naturalisasi yang diincar timnas Indonesia juga memiliki level berbeda dibandingkan pemain lokal saat ini. Nama semacam Jordi Amat, Sandy Walsh, Sain Patinama dan Rafael Struijk hingga Ivan Jenner menjadi contoh kebijakan tersebut. Hasil yang didapatkan timnas Indonesia dengan kehadiran beberapa pemain naturalisasi tersebut terlihat cukup bagus. Performa timnas Indonesia makin terangkat setelah kombinasi pemain lokal, muda, berpengalaman dan keturunan menjadi satu. Tak mengherankan, tak sedikit media luar termasuk Jepang dan Vietnam merasa resah dengan kebijakan timnas Indonesia tersebut. Hal ini dikarenakan kebijakan tersebut bakal merepotkan timnasnya masing-masing di Piala Asia 2023 mendatang. Salah satu media ternama Jepang yakni Football Tribe, baru-baru ini memberikan sorotan tajam terhadap kebijakan naturalisasi yang dilakukan timnas Indonesia. Media Jepang itu merasakan kebijakan itu akan menguntungkan sekaligus menguatkan timnas Indonesia di Piala Asia 2023. Semua pemain ini memiliki akar di Indonesia, dan PSSI yang berencana memperkuat timnas Indonesia melalui strategi naturalisasi sudah mengincar mereka sejak lama, tulis laporan Football Tribe Jepang. Timnas Indonesia berada di grup D bersama Jepang, Vietnam dan Irak di babak penyisihan grup Piala Asia yang digelar di Qatar awal tahun depan. Indonesia berada di peringkat 150 FIFA dan grup terbawah. Tetapi bakat individu mereka kuat dan mereka adalah lawan yang sulit, tulisnya. Sebelumnya, media Vietnam Soha VN pernah melancarkan kritikan tajam terhadap kebijakan yang sama. Tak tanggung-tanggung, media Vietnam tersebut menganggap kebijakan naturalisasi timnas Indonesia sebagai cara instan agar bisa berbicara banyak di Piala Asia 2023. Bisakah Indonesia menggunakan 11 pemain naturalisasi dari Eropa untuk menghadapi Vietnam di Piala Asia? Tulis Sohaven dalam judul artikelnya. Sejumlah pemain naturalisasi saat ini telah resmi menjadi bagian warga negara Indonesia dan bisa bermain untuk timnas negara tersebut. Judul bernada sindiran dari salah satu media Vietnam Sohaven tentang pemain naturalisasi timnas Indonesia. Perihal apapun itu, semoga proyek timnas Indonesia bisa berbicara banyak di Piala Asia 2023 mendatang.